Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GB Warakas setiap hari Minggu dan dapat diakses setiap waktu mulai pukul 9 pagi. Saudara juga dapat mengikuti doa pagi GB Warakas yang diadakan setiap hari Senin hingga hari Sabtu, pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Untuk informasi link, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor di bawah ini. Doa pagi Rayon 1D setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7 pagi. Dan kami juga mengadakan doa malam GB Warakas setiap hari Rabu pukul 7.30 malam. Sesuai dengan tuntunan Gembala Sidang, saya mengajak kita semua untuk mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Jemaat Tuhan, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat merangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang masih ada, yang Bapa beri bagi kami, untuk kami boleh melatih diri kami di dalam beribadah. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus saat ini berfirmanlah ya Tuhan, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan, Engkau memuaskan, mengenyangkan semua kami yang lapar dan haus akan kebenaran, menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, menyingkapkan semua yang terselubung. Di dalam nama Yesus semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan aku percaya kami pulang tidak sama waktu kami datang. Kami pulang dengan membawa seluruh berkat-berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7 sampai ke-8. Saya membacakan bagi Bapak dan Ibu, saudara semua. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 mengingatkan kita di dalam hal tentang beribadah. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Ketahuilah ibadah kita ini berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk itu, mari kita berlatih di dalam beribadah di bulan Natal seperti ini, di penghujung tahun 2020. Saudara perhatikan, kenapa ibadah harus dilatih? Biasanya, ibadah itu kita di gereja. Kita bisa ketemu satu dengan yang lain. Tetapi di masa pandemi seperti ini, gereja tidak lagi beribadah seperti biasanya. Semuanya jadi berubah. Tetapi apakah dengan kita tidak berangkat pergi ke gereja,
tandanya kita tidak beribadah saat ini? Saat seperti ini, Tuhan Dia memperhatikan siapa yang beribadah kepadanya dan siapa yang tidak beribadah kepadanya. Firman Tuhan berkata, akan ada perbedaan antara mereka yang beribadah kepada Tuhan dengan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Akan ada perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Mereka yang beribadah kepada Tuhan dan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berlatih, kekasih Tuhan. Sementara waktu masih ada, kita harus berlatih. Kenapa? Yang pertama, saudara perhatikan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-15, Matius pasal ke-15 ayat 8 sampai dengan 9. Saudara, kalau ada buku, saudara catat untuk supaya kita ingat. Bukan hanya setelah beribadah terus kita lupa. Catat. Matius 15 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mengapa kita harus melatih diri kita di dalam beribadah? Yang pertama, agar ibadah kita tidak percuma. Kekasih Tuhan, waktu kita beribadah, saya sangat percaya Tuhan itu melihat hati dan menguji batin. Saat waktu pergi ke gereja, pada masa sebelum seperti ini, kita datang pergi dan disambut oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan setelah selesai, mereka kasih salam, shalom, 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 dan kita selesai. Tetapi bagaimana dengan ibadah yang masa pandemi seperti ini? Kita beribadah di rumah-rumah. Apakah benar kita beribadah pada masa pandemi seperti ini? Perhatikan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tadi, saat waktu kita bernyanyi, saat waktu saudara dan saya bernyanyi, apakah sungguh-sungguh kita bernyanyi dengan hati ini, dengan segenap hati, atau hanya nonton aja, tapi tidak beribadah? Nah, kalau waktu-waktu lalu, di masa pandemi, saudara terasa tidak beribadah. Hari ini saya mengajak untuk kita mulai sungguh-sungguh beribadah. Karena kita tidak tahu apakah akan ada ibadah lagi seperti bisa ada kesempatan. Dan kalau Tuhan izinkan, ibadah kita masih ada kesempatan. Dan tentu itu doa saya juga. Karena bisa jumpa dengan saudara, memberi shalom, salam, dan kita dengan sukacita beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya ini waktu Tuhan sedang melatih kita di dalam beribadah dengan hati, bukan asal bicara dengan mulut. Karena Tuhan, Dia melihat hati dan menguji batin. Saya bersyukur ada kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kita untuk diri kita melatih diri ini di dalam beribadah. Jangan setelah beribadah, saat waktu sudah selesai, malaikat datang dan kasih salam sama kita. Dia berkata, ibadahmu percuma. Saudara bisa bayangkan, kalau malaikat datang dan memberi salam, ibadahmu percuma. Akankah kita mundur? Ulang lagi, saya mau bersungguh-sungguh. Saya beri tahu. Dan inilah waktu untuk bersungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu kapan batas kesempatan untuk kita melatih diri di dalam beribadah. Agar ibadah kita tidak percuma, mari berlatih dengan hati ini. Waktu kita berkata, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku,
kita bersungguh hati. Yang kedua, mengapa ibadah kita harus kita latih? Di dalam Ibrani pasal ke-12 ayat 28 sampai dengan ke-29. Mari saudara catat ya. Ibrani pasal ke-12 ayat 28 sampai dengan ke-29. Saya membaca bagi saudara. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya! Kenapa kita harus melatih diri kita di dalam beribadah? Yang pertama, agar ibadah kita tidak percuma. Kita bernyanyi, tidak percuma. Kita menyembah, tidak percuma. Yang kedua, agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Waktu ibadah kita berkenan kepada Tuhan, saya sangat percaya, waktu kita beribadah dengan bersungguh hati, kita pulang itu ada sukacita. Tantangan setelah pulang dari ibadah, itu ada. Tapi kita, ibadah yang berkenan itu, kita dapat mengatasi masalah yang kita hidup, yang kita jalani. Ya, masalah. Manusia hidup tidak lepas dari masalah. Saudara, tidak lepas dari masalah. Saudara, saya akan bersaksi. Saudara tahu, di dalam kita pernah berjumpa, saudara lihat gemuknya saya itu 125 kilogram. 125 kilogram. Wah, gemuk sekali. Saudara, ini dasi yang sama saya pergunakan. Ya, pada masa posisi saya seperti itu, saya mengalami sakit. Saudara mungkin gak ada yang tahu bahwa saya sakit cukup lama. 1 tahun 2 bulan. Wah, saya sakit, menderita, sakit. Diperiksa oleh hamba Tuhan yang jadi dokter. Saya bersyukur karena hamba Tuhan ini, dia tolong saya dalam kondisi saya sakit. Dan selalu kalau hamba Tuhan ini memeriksa saya minta, Pak dokter, doakan saya. Wah, beliau mendoakan saya. Dan saya bersyukur kalau hari ini saya bisa kembali untuk melayani. Ya, saya tahu itu kasih karunia, anugerah, kesempatan. Saya bersyukur sekali. Saya bisa melayani lagi, saya bersyukur. Saudara tahu, saya sakit 1 tahun 2 bulan. Di rumah sakit, enggak 1 tahun 2 bulan. Nanti sudah pulang, masuk lagi. Dan sampai saya hanya duduk, tidur, enggak bisa bangun sendiri. Dan dalam kondisi yang seperti itu, saudara, ini anugerah Tuhan. Saya tetap pergi beribadah. Padahal saya tidak bisa berjalan. Saya duduk di kursi roda. Saya menderita. Gak bisa berdiri. Gak bisa jalan. Saya harus dibantu. Saya bersyukur. Karena Tuhan, istri saya jadi penolong yang sungguh. Selama 1 tahun 2 bulan. Dia merawat saya. Maka itu bagi saudara, pasangan suami istri, mungkin sekarang engkau ada yang sedang terasa gak suka sama pasanganmu. Percayalah firman Tuhan bahwa istri itu sebagai penolong. Dan suami, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan istri, hormati suamimu seperti engkau menghormati
Tuhan. Biar ada rukun di dalam rumah tangga saudara. Ya, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan di dalam beribadah, untuk supaya ibadah kita berkenan. Kita mempersembahkan tubuh ini. Dalam kondisi saya sakit, saya beribadah di lantai 1, saya digotong naik ke atas. Sayang saya tidak foto saat waktu saya digotong itu, naik ke tangga. Wah, saya bersyukur kalau hari ini saya beribadah, kalau lagi ada kesempatan untuk jalan, saya sudah bisa jalan. Itu semua karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Saya nggak pernah bermimpi harus sakit, karena saya di dalam pelayanan, saya dari tahun 95 saya terus pelayanan tanpa ada libur. Saya melayani terus. Dari satu desa ke desa, dari satu kota ke kota, saya melayani. Dari satu pulau ke pulau, dari satu bangsa ke bangsa, terus saya melayani. Saya melayani. Dan saya bersyukur sampai hari ini pun ada dapat kesempatan untuk melayani. Saya menyadari itu semua karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Saya mempersembahkan tubuh saya ini. Karena saya tahu firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saat waktu saudara mempersembahkan pujian, penyembahan, jangan diam, jangan kaku. Baik lewat live streaming atau Zoom, itu Tuhan hadir karena janjinya 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, di dalam namaku, kata Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Tuhan itulah yang saat waktu kita beribadah, Tuhan bisa lihat, oh, ibadahmu berkenan kepadaku. Ibadahmu menyenangkan hatiku. Kekasih Tuhan, hari-hari kemarin mungkin saudara beribadah via live streaming atau Zoom, terasa Tuhan tidak hadir. Jangan salah, saudara. Tuhan, Dia berfirman, aku ada di tengah-tengah mereka karena berkumpul di dalam namaku. Kekasih Tuhan, di dalam setiap beribadah, mari latih diri kita. Waktu saya bernyanyi, saya mengangkat tangan, sungguh-sungguh gini. Kalau bernyanyi, saya angkat tangan sungguh-sungguh. Karena apa? Tubuh ini sudah dibeli dan dibayar lunas. Saudara, saya teringat waktu saya sakit. Saudara bisa lihat foto. Antara saya yang gemuk itu, 125 kilo. Dan saat waktu saya duduk di kursi roda, itu turun 51 kilo. Kurus. Saya sengaja bertelanjang dada itu karena jemur matahari. Wah, saudara, saya bersyukur karena masih ada kesempatan. Kawan-kawan saya berkata bahwa Pak Robert tugasnya sudah selesai. Kalau saya bisa ada, gembala saya berkata, ini adalah nyawa sambungan. Gembala saya beribadah di Pastor Johan Handoyo. Beliau berkata, Robert dapat nyawa sambungan. Saudara, mari sungguh-sungguh di bulan Natal ini, apa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Tuhan gak minta yang lain. Emas dan perak milik kepunyaannya. Di dalam beribadah, mari bawa persembahkan tubuh, saudara. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah
ibadahmu yang sejati. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kenapa ibadah kita harus kita latih? Saudara ingat? Yang pertama, karena ada ibadah yang karena ada ibadah yang percuma. Maka itu kita berlatih agar ibadah kita tidak percuma. Ingat, agar ibadah kita tidak percuma, kita beribadah dengan hati kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Jangan asal di mulut ini, tapi dari hati. Puji Tuhan, saat waktu kita mulai sama, dari hati memuji dan menyembah, dari mulut dan berkata memuliakan Allah. Kekasih Tuhan, tahun berikut semakin Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana sikap kita di dalam beribadah. Berintegritaskah kita atau hanya sekedarnya? Mari, yang kedua, agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan, ya. Karena itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darahnya, dengan sangat mahal harganya. Sehingga tubuh saudara dan saya itu bukan milik kita lagi, itu milik Tuhan. Waktu saya sakit, saya hanya berkata, Tuhan, ini tubuh adalah milik kepunyaanmu. Saya boleh sakit menderita gitu, orang khawatir. Kenapa? Diperiksa. Wah, saya bersyukur sekali lagi kalau masih ada kesempatan yang Tuhan beri. Kekasih Tuhan, pada akhirnya yang ketiga, kenapa kita harus berlatih di dalam beribadah? Saya baca Kejadian pasal 4 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kekasih Tuhan, mengapa kita harus melatih diri kita di dalam beribadah agar ibadah kita tidak percuma, agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan, dan yang terakhir, agar persembahan yang kita beri kepada Tuhan tidak ditolak oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, di dalam beribadah kita jangan asal datang beribadah. Di dalam beribadah jangan kita asal mempersembahkan. Saat bernyanyi jangan asal bernyanyi. Saat waktu menyembah jangan asal menyembah. Kekasih Tuhan, pada akhirnya saudara ingat pada waktu bayi Yesus datang, lahir ke dalam dunia, ada orang-orang Majus. Dia mencari raja yang baru dilahirkan itu. Saat waktu berjumpa, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan itu Yesus masih bayi, tak berdaya. Tapi sebentar lagi Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dia bukan lagi sebagai bayi, dia raja di atas segala raja. Layaklah segala bangsa memuji dia. Layaklah segala bangsa memuji dia. Layaklah. Haleluya. Kekasih Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara mungkin hari-hari kemarin aku beribadah dengan asal aja. Rasanya terasa live streaming itu Tuhan tidak ada. Kekasih Tuhan, saya layani lewat via Zoom. Ada orang-orang yang bertobat. Karena saya sangat percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita
2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan hari ini pun, saat ini pun, Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Saya mau berdoa bagi saudara. Sekali lagi, kalau ibadahmu terasa dingin, hampa, mari sungguh ambil keputusan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dari hatimu, mari angkat tangan saudara kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, ku berdoa untuk anak-anakmu yang mengangkat tangan mereka kepadamu. Tuhan, Engkau melihat selama ini kami beribadah. Engkau tahu Tuhan, karena firman-Mu lah yang berkata, matamu ada di segala tempat, memperhatikan orang jahat dan orang baik. Bapa, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang terangkat tangannya kepadamu. Biarlah di dalam saat ini mereka ambil keputusan untuk sungguh-sungguh mau berlatih terus di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau yang menjamah pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengasihi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak hormat kepada orang tua. Suami mengasihi istri, dan istri tunduk kepada suami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka perkataan-Mu kami simpan di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamat Hari Natal. Saya ucapkan selamat Hari Natal. Dan selamat memasuki tahun yang baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin. Kita hatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sudah melakukan ibadah live streaming Tuhan dengan baik dan juga damai Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dalam keadaan sehat-sehat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian Tuhan dalam ibadah live streaming ini Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah baik pemuji, pemusik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan memberkati pelayanan yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah bersama keluarga besar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang kami Bapak Niko Nyotora Harjo Tuhan. Biarlah pengurapan dari-Mu selalu turun Tuhan atasnya Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan selalu melingkupinya Tuhan bersama keluarga besar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bersama 4 wakilnya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah satu visi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat hari Hatu Dia yang kembali oleh Bapak Kiki Haryadi Tuhan. Kau berkati Tuhan Bapak Kiki ini Tuhan berlimpah-limpah dalam kesehatan, dalam pelayanan bersama istri, anak dan cucunya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Visi 73.000 jiwa kami percaya Tuhan, kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat GBI Warakas Tuhan yang dikembali oleh Bapak Karedi Mojeran Tuhan. Tuhan berkati perluas pelayanannya Tuhan, Kau pakai lagi lebih lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau berkati Tuhan berlimpah-limpah bersama istri Ibu Kristi dan juga kedua anaknya Matius dan Belina ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan biarlah visi 5.000 jiwa Tuhan dapat terjadi dan genap di dalam nama Tuhan Yesus melalui live streaming kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, buat berdoa juga buat jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Bila jemaat-Mu Tuhan berkati, Kamu berkati mereka berlimpah-limpah dalam kesehatan dan juga ekonomi mereka ya Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau berkati Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Pulihkanlah dan biarlah damai Indonesia ini ya Tuhan. Sembuhkanlah Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah belas kasihan Allah turun Tuhan buat Indonesia ini Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat Presiden dan Wakil Presiden kami ya Tuhan Yesus. Biar Kau berkati dalam menjalankan tugasnya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan daripada-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan Indonesia ini yang adil dan berdamai Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap jajaran pemerintahan yang ada, baik eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dalam nama Yesus, biarlah mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan juga damai Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan membuat menjadi berhasil Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sektor ekonomi Tuhan memulihkan, Tuhan mau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lawatan Allah bekerja untuk ekonomi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah hari ini. Sekarang terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya